어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Linda Amalia dengan NIM 2214000064. Di sini saya akan melanjutkan hadis yang ke-11, yaitu tentang hak memberikan jalan. Terlebih dahulu saya akan membacakan hadis ke-11 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Adi Sa'id fil Putri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal juruza fit turuqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddu mim majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iza abaitum illal majlisa fa'atut tariqo haqqahu. Qalu wa ma haqquhu. Qala adum goddu basari wa qaful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Baiklah, saya telah membacakan hadisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa, tapi pada dasarnya dalam hadis ini kaum muslimin itu hukumnya tidak boleh duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dalam hadis ini disebutkan di jalan berarti ada benarnya Nabi. Jadi seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk di jalan, di pinggir, apalagi di tengah jalan. Kemudian di sini bagaimana pertanyaan para sahabat? Bagaimana jika dalam kondisi tertentu sedang seseorang terpaksa duduk di jalan, di pinggir jalan itu karena ada kepentingan mendesak? Nabi kemudian menyebutkan, jika kamu sebenarnya enggan dan tidak berniat atau tidak bermaksud ataupun merencanakan di jalan itu, tapi karena kepentingan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, maka kamu harus memberikan hak jalan atau hak orang lain untuk berjalan. Pada dasarnya dilarang duduk di jalan atau di pinggir jalan. Jadi banyak sekali yang hobi duduk di pinggir jalan. Dia hanya mengobrol-ngobrol, parkir motor di pinggir jalan, malahan menghalangi orang lewat. Banyak sekali dilakukan oleh banyak orang. Kadang ada seperti menantang orang lain untuk marah atau mencari masalah. Jadi orang yang berakhlak baik ditinggalkan itu. Jalan itu tempat lewat. Nanti ada saja masalah. Nanti ada kemungkinan kecelakaan. Nanti ada saja orang yang akan kesulitan dengan kita memenuhi jalan tersebut. Orang harus macet dan lain sebagainya. Bagaimana kalau terpaksa? Kata Nabi, boleh, karena terpaksa itu. Setelah terpaksa itu selesai, kamu cepat bubar, tetapi harus ditunaikan hak jalan. Yang pertama, kata Nabi, kamu harus menjaga pandangan.
atau matanya jangan jelalatan kepada orang yang lewat ataupun untuk cuci mata. Harus memfokuskan pada apa yang penting untuk dibicarakan di tempat yang terdesak tersebut. Jangan sampai keenakan duduk atau nongkrong di situ. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu. Sudah jelas jalan sempit, kita duduk di situ, mengobrol di situ atau diskusi di situ, sehingga membuat jalanan tersebut macet sehingga orang-orang kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Jadi, jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang lewat. Kalau mau memakai jalan, carikan alternatif jalan lain. Jangan sampai kita mengganggu orang lain untuk berlalu lalang. Kemudian menjawab salam. Maknanya menjawab orang yang mengucapkan salam atau makna lebih luas lagi adalah menebarkan keselamatan. Tapi kalau ada orang kecelakaan, maka harus ditolong, atau ada yang mungkin membuat orang kecelakaan, dihindarkan. Jadi memang betul-betul membantu orang yang lewat ketika ada yang duduk di situ, bukan malah sebaliknya. Kewajiban dari orang yang duduk di pinggir jalan itu adalah mengajak atau menyuruh pada kebaikan dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Jadi, kalau ada yang tidak patut itu dinasehati. Ada kewajiban yang mesti diajak atau harus diajak. Jadi, kalau kita melihat hadis ini, banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang muslim itu sendiri yang sudah melanggar hak-hak orang lain. Jalan dipakai semaunya untuk pesta, untuk berjualan, duduk-duduk, dan untuk membuat taman. Sudah jelas jalan tersebut sempit, padahal itu juga bukan tanahnya. Selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama yaitu hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang materi pendidikan akhlak, di mana seseorang harus benar-benar menghargai hak orang lain terhadap jalan umum. Dia menghindarkan diri dari duduk-duduk di pinggir, apalagi di tengah jalan. Kalau terpaksa duduk di situ, dia berakhlak demikian. Ada 5, yaitu menjaga pandangannya, tidak mengganggu, menjawab salam, mengajak pada kebaikan, dan melarang kepada kemungkaran. Yang kedua yaitu ayat ini mencontohkan tentang metode pengajaran, yaitu metode tanya jawab, di mana sahabat bertanya dan Nabi menjawab. Mereka melakukan diskusi. Seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya dengan jalan berdiskusi. Kemudian dalam hal ini juga hadis ini berbicara tentang kurikulum, di mana isi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau dengan materi atau dengan tujuan daripada mengajar itu. Pertama, ditegaskan tidak boleh duduk di jalan itu. Materi yang diajarkan begitu arahan dari garis-garis besar kurikulum. Ketika suatu saat masyarakat itu punya kebutuhan yang lain, tidak mungkin dia tidak duduk di pinggir jalan. Kemudian dirubah kurikulum itu atau ada tambahannya. Jadi ada fleksibilitas dari bahan ajar di situ yang semula dia A, tapi karena kebutuhan tertentu menjadi B. Tapi keduanya tetap mengacu kepada tujuan yang sama. Pasar dan jalan adalah tempat umum, tempat bertemunya banyak orang untuk memenuhi kebutuhan mereka, bermuamalah dan berinteraksi antara sesama. Sebagai seorang muslim, ketika berada di jalan, hendaklah beretika dan sopan santun yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang artinya,
Dan hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tentang etika berjalan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Halah tentang perjalanan Rasulullah ke pasar sebagai berikut. Ketika berjalan, Rasulullah melangkah dengan mantap, sedang dalam gerakannya tidak terlalu cepat, sederhana, lebih banyak menundukkan dan mengucapkan salam kepada siapa yang dia temui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di pinggir jalan, baik di tempat duduk yang khusus seperti di atas kursi, di bawah pohon, dan lain-lain. Sebenarnya larangan tersebut bukan berarti larangan pada tempat duduknya, yakni bahwa membuat tempat duduk di pinggir jalan itu haram. Terbukti ketika para sahabat merasa keberatan dan berargumen bahwa hanya itulah tempat mereka mengobrol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkannya dengan syarat mereka harus memenuhi hak jalan, yaitu sebagai berikut ini. Kami semua harus menghindari untuk duduk di atas jalan. Dalam riwayat lain, mereka berkata, mengapa tidak boleh, padahal itu adalah tempat duduk kami untuk mengobrol. Nabi pun bersabda, jika tidak mengindahkan larangan tersebut karena hanya itu tempat untuk mengobrol, berilah hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Nabi pun bersabda, menjaga pandangan mata, berusaha untuk tidak menyakiti, dan menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan larangan kemungkaran. Adapun beberapa adab berjalan menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan secara normal, menciptakan kenyamanan di dalam berjalan, mempunyai tujuan yang jelas, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak, tidak mencari perhatian dalam berjalan, tidak berjalan sambil makan. Lalu, bagaimana adab berjalan jika harus mendahului orang lain? Jika terpaksa harus mendahului orang lain, sudah sepantasnya kita menyapa atau permisi dengan ramah agar orang lain tersebut tidak merasa dilangkahi dan merasa tidak dihormati, terutama bagi orang-orang yang lebih tua dari kita, khususnya kedua orang tua kita. Apakah ada ketentuan khusus bagi perempuan dalam adab berjalan? Berjalan pelan juga termasuk di dalam adab wanita saat keluar rumah. Wanita hendaknya pelan dalam berjalan agar suara alas kakinya tidak terdengar. Mengapa tidak boleh menoleh ke belakang saat berjalan? Menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir, serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya. Lalu bagaimana cara kita membiasakan diri beradab secara Islam? Cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga atau memberikan hak jalan yang pertama yaitu menyadari bahwa sesama muslim adalah bersaudara, saling merendah dan tidak meremehkan, menyadari bahwa saling memberi perhatian dan kasih sayang itu penting, dan saling toleransi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang hadis ke-11 ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.